Halo teman dolan, welcome to our channel Doyan Jalan-Jalan alias Dolan. Channel yang membahas tentang traveling, wisata, kuliner, hotel and resort, hobi dan rekreasi lainnya. Jadi jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan loncengnya supaya bisa menjadi inspirasi jalan-jalan kamu. Masih di road trip Cirebon Solo Kuningan, video kita kali ini mau ajak kalian teman dolan semua untuk jalan-jalan dan makan siang di dua tempat kuliner legendaris di kota Solo. Yang pertama ini kita masuk jalan kecil atau gang ini, dan buat kalian yang membawa mobil jangan khawatir karena ada kok tempat parkirannya di dalam, jadi jangan parkir mobil di pinggir jalan raya ya. Nah, tempat parkirannya cukup luas dan adem karena banyak pepohonan. Kita parkir dulu, nanti kita tinggal jalan sedikit, lalu sampai deh ke tempatnya. Nah, ini dia tempatnya, Warung Selat Mbak Lis. Dihiasi dengan tirai-tirai dari kerang ini. Dan kalau kalian lihat, di dalam sini ada banyak banget ornamen lucu dari keramik yang menambah keunikan tempat ini. Jadi kita mau makan yang namanya selat Solo. Nah, selat Solo itu sebenarnya semacam steaknya orang Solo. Dia ada dagingnya, ada kentang, telur, lalu dilengkapi dengan buncis, wortel, dan ada saus asemnya yang dari mustard atau mayones ya. Kalau kalian mau makan di sisi luar itu ada kursi dari keramik ya, dan ada meja keramiknya juga. Dan kalau kalian makan di dalam itu lesehan. Nah, kita pesannya selat basic yang original atau kuah segar bilangnya, dan selat galantin. Galantin itu adalah semacam olade daging giling itu yang di kanan. Nah, dia dengan kuah saus. Kalau kuah saus itu rasanya ada asam-asamnya karena saus tomat ya. Kalau yang tengah itu selat basic yang original. Nah, inilah suasana di restorannya. Ada banyak lukisan-lukisan di sini yang membawa kita seperti kembali ke masa lampau. Ya, lalu di tiap sudutnya ada guci-guci keramik, pajangan-pajangan keramik, piring-piring di dinding, dan mejanya itu dikasih nama lucu-lucu. Ada meja mertua, meja di sana, atau nama-nama orang gitu. Nah, kemudian kalau kalian lihat-lihat di sisi luar itu ada pajangan-pajangan keramik yang lucu-lucu seperti ini. Ada patung-patung, sepatu dari keramik, sepatu-sepatu kecil, piring-piring. Nah, ini tuh dijual ya. Jadi kalau kalian berminat, kalian bisa tanya ke petugasnya. Itu memang ada tokonya. Dan selada ini beneran bisa dimakan loh. Jadi bukan cuma pajangan aja. Nah, di tiap meja itu disediakan cemilan-cemilan. Boleh dicobain tuh sosis Solonya ya. Nah, di tiap sudut restoran ini rasanya selalu aja ada yang bisa dilihat, ada yang unik, entah itu pajangan yang bentuknya lucu atau piring yang gambarnya bagus ya. Dan kalau di kasirnya itu juga disediakan cemilan-cemilan, keripik-keripik ataupun bumbu masakan seperti sambal pecel ini atau bawang goreng. Ada juga jajanan-jajanan, itu bisa dibeli lo buat oleh-oleh ya. Dan dia juga menjual perlengkapan rumah tangga. Ada yang namanya sapu super tuh. Nah, itu juga dijual. Dan ada pernak-pernik seperti masker bermotif batik ini. Nah, bisa juga dibeli ya. Terakhir kita akan tampilkan daftar harganya. Ini dia, Warung Selat Mbak Lis. Oke teman dolan, sekarang kita beralih ke tempat makan berikutnya yang namanya Soto Triwindu. Lagi-lagi masuk jalan kecil, cuman ini tidak jauh dari jalan besar. Jadi buat kalian yang bawa mobil, parkir aja di pinggir jalan besar itu. Nah, masuk ke dalam
Soto Triwindu ini ada di daerah Pasar Triwindu pastinya. Ini sudah berdiri sejak tahun 1939. Jadi sudah lama banget, tetap bertahan sampai sekarang, sudah beberapa generasi ya. Di bagian depan ada pikulannya. Kalau kita intip, di dalamnya itu ada kuah bening kecoklatan. Jadi itu sebenarnya kaldu sapi dengan rempah-rempah yang menjadi ciri khas dari soto Triwindu ini. Penyajiannya, nasinya itu dicampur ke dalam sotonya, lalu ditambahkan potongan daging, toge, disiram dengan kuahnya. Nah, rasanya segar lah. Bangku dan meja di tempat ini epic banget ya. Jadi tiap mejanya itu ada etalase untuk memajang gorengan-gorengan, lalu ada toples kerupuk. Dan ternyata Bapak Presiden Jokowi itu pernah makan di sini loh. Nih ada fotonya. Tuh. Nah, kita lihat-lihat suasana di restoran ini. Bawaannya tuh adem ya, sederhana. Nggak pakai AC tapi tetap sejuk. Ini dia daftar harganya. Daftar makanan dan minuman yang tersedia di sini. Nah, kita pesan ya sotonya dengan tambahan topping, ada topping empal dan kikil ya, lauk empal dan kikil. Sampai kalian makan jangan lupa dimakan juga gorengannya, dan bolehlah ambil kerupuk karak ataupun kerupuk yang lain. Nah, di sisi luar ternyata ada juga loh tempat duduk tambahan ya, meja kursi yang disediakan di sini. Mungkin kalau pengunjung lagi banyak ya, bisa juga makan di bagian luar sini. Oke, sekarang kita sudah kenyang. Nah, waktunya buat jalan-jalan. Kita mau lihat-lihat Pasar Triwindunya. Pasar Triwindu Solo ini jual apa aja sih? Lalu suasana di dalamnya seperti apa? Kita masuk yuk. Nah, ternyata seperti yang teman-teman lihat, Pasar Triwindu ini menjual barang-barang antik. Jadi khusus untuk menjual barang-barang kuno dan antik. Segala macam barang-barang antik kayaknya bisa ditemukan di sini deh. Mulai dari patung-patung, koper, lalu bahkan buku-buku. Ya, lampu-lampu gantung, kemudian piring-piring, cangkir-cangkir itu bisa dihunting di sini. Nah, jadi kalau kalian berminat atau hobi koleksi barang-barang antik, kayaknya bisa deh mampir ke pasar ini, lalu cari-cari berburu koleksi buat menambah barang-barang antik di rumah kalian. Nah, kita keliling-keliling dulu yuk, kita lihat-lihat barang-barang di sini, siapa tahu ada yang menarik hati. Oke teman dolan, sekian dulu video jalan-jalan kita kali ini. Nah, video berikutnya adalah menginap di Swiss Bell Hotel Solo. Penasaran seperti apa? Jadi tonton terus channel Dolan. Sampai jumpa.